Mahasiswa kembali unjuk rasa di kantor DPRD Sulut. Pemerintah gelar doa bersama untuk bangsa Indonesia. Pemerintah intens gelontorkan beras SPHP. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Jumat 5 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anatasa Mewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan September Hitam pada Kamis sore menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Utara. Salah satu tuntutan pendemo yaitu mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Sejumlah 17 tuntutan dibacakan oleh ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Utara pada Kamis sore. Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan September Hitam atau GERAM ini meminta diantaranya pencopotan Kapolri, menolak militerisasi ruang publik, mengevaluasi kepemimpinan Prabowo Gibran, dan percepatan undang-undang pengesahan perampasan aset. Terpantau setelah bernegosiasi sekian lama, beberapa anggota dewan turun keluar kantor dan duduk bersama para mahasiswa dan berdialog bersama mahasiswa dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Itu merespon situasi negara yang hari ini sedang makin mempersulit masyarakat kecil dengan adanya pajak yang itu sebetulnya sangat mencekik masyarakat kecil. Baru ada tuntutan beberapa kawan-kawan mengenai perampasan aset yang itu kami berupaya mendorong agar DPR RI secepatnya mensahkan RUU tersebut agar koruptor-koruptor yang hari ini makin brutal, makin memakan uang rakyat yang sebetulnya itu bukan hak mereka, dan tujuan dari poin undang-undang perampasan aset itu poinnya untuk memiskinkan mereka. Sementara itu Louis Kram, perwakilan anggota dewan bilang mereka mengapresiasi mahasiswa yang berdemo dengan damai dan akan segera menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada pimpinan dewan dan pemerintah. Ada 17 poin yang disampaikan dan ada beberapa poin yang sangat krusial, termasuk tentang undang-undang percepatan undang-undang perampasan aset. Hal ini sangat kami hargai dan kami juga setuju untuk melanjutkan kepada pemerintah pusat maupun ke DPR RI agar supaya rancangan undang-undang perampasan aset ini segera dibahas gitu, supaya sudah ada keputusan karena penting untuk berbangsa dan bernegara. Usai melaksanakan demo dan berdialog dengan anggota dewan, mahasiswa terlihat membersihkan sampah di lokasi demo dan membubarkan diri dengan tertib. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Bitung Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan dan kantor DPRD Bitung. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Bitung untuk segera melanjutkan kasus perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kota Bitung. Puluhan demonstran yang terdiri dari mahasiswa, ormas adat, dan masyarakat lainnya menyampaikan aspirasi di ruas Jalan Samratulangi, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Negeri Bitung. Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan, di antaranya kasus perjalanan dinas yang telah ditangani Kejaksaan diminta agar segera dilanjutkan.
Pasalnya dalam kasus tersebut diduga ada sejumlah anggota DPRD aktif yang terlibat, namun hingga saat ini belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan baru menetapkan 10 orang tersangka, yakni 5 orang ASN dan 5 orang mantan anggota DPRD periode 2019 sampai 2024. Ada Pak Krisna dengan jabatan yang baru ini, tolong Pak, tunjukkan kinerja dari Kejari Kota Bitung. Jangan bikin malu lembaga adiaksa yang punya moto Satya Adi Wicaksana baru kemarin ulang tahun. Apa yang bisa dilakukan dengan kota ini? Karena tugas Bapak memang mengawasi. Tangkap tuh tikus-tikus kantor yang makan uang rakyat. Ini bukan hanya sekedar momentum. Orang boleh mengulang ini 10 kali dalam 1 bulan, Pak. Karena orang belajar, orang tahu. Dan yang orang inginkan adalah keadilan. Semua kalian di sini digaji dengan uang kita. Bukan profesi, bukan pekerjaan. Tapi karena kita menggaji kalian. Pihak kejaksaan melalui Kasih Intel Justisi Wagyu saat menerima aspirasi mengaku akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para demonstran. Kita terima aspirasinya. Kita akan laksanakan sebagaimana amanah, kita akan laksanakan sebagaimana hukum yang berlaku. Kita harapkan korang sama-sama jaga kondusivitas nih. Boleh? Boleh. Aksi damai ini berlangsung di kantor DPRD dan diterima langsung wali kota dan wakil wali kota serta pimpinan dan anggota DPRD Bitung. Aksi demo kali ini berlangsung aman dan tertib. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menerima ratusan massa aksi demo buruh di kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Selasa pagi. Gubernur bahkan turut berorasi bersama buruh dari atas mobil utama pendemo. Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Utara Selasa pagi. Mereka menuntut sejumlah hal, diantaranya pemberantasan pungli, berantas pengusaha nakal dan pecat ASN di Snaker Makelar kasus. Terpantau pula saat unjuk rasa berlangsung, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus datang keluar kantor dan menemui massa untuk berdialog. Gubernur Selvanus bahkan menaiki mobil utama orator dan menyampaikan dukungannya kepada buruh dan mengajak massa agar melakukan aksi tanpa melakukan tindakan anarkis dan menjaga keamanan daerah. Maka dampak dari itu adalah pertumbuhan ekonomi kita melesat jauh saat ini. Kita tinggi semua, ya. Termasuk juga pariwisata kita dari luar negeri, Wisman. Kita meningkat 24,26% bulan ini. Artinya ada pertumbuhan ekonomi kita. Maka kalau ada pertumbuhan ekonomi, maka terdampak kepada kita semua. Itu sebabnya saya mengajak Forkopimda untuk menemui kalian, untuk mengajak tetap jaga kondusivitas Sulawesi Utara. Kalau kita tidak kondusif, maka yang terjadi adalah investor lari. Tidak ada Wisman lagi, tidak ada pariwisata lagi yang kita unggulkan dari darat, laut, dan udara kita. Unjuk rasa kali ini terpantau berjalan dengan damai dan lancar, tanpa adanya aksi anarkis dari massa pendemo. Unjuk rasa ditutup dengan doa bersama dan selanjutnya massa membubarkan diri dengan tertib. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Bupati Kabupaten Minahasa Utara Jone Ganda memimpin apel gabungan operasi miras dan senjata tajam. Kegiatan operasi ini dilakukan untuk menjaga Kamtipmas bagi masyarakat. Apel operasi gabungan ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Minahasa Utara, khususnya dalam mencegah penggunaan minuman keras dan senjata tajam. Dalam sambutannya, Bupati Jone Ganda menekankan sinergi antar instansi merupakan kunci untuk mengatasi berbagai potensi kerawanan sejak dini. Jone Ganda menekankan situasi dan kondisi di Minahasa Utara tetap aman terkendali.
Ia juga mengingatkan ketertiban dan keamanan adalah fondasi utama dalam pembangunan. Sebenarnya ini adalah kegiatan rutin, ya, sebenarnya kegiatan rutin yang kebetulan pada saat ini pihak kepolisian dalam hal ini kita melakukan operasi bersama dengan TNI, Polri, perangkat daerah kita, termasuk sampai unsur masyarakat. Dalam rangka kita melakukan operasi penertiban miras dan sajam. Nah, karena memang belakangan ini kita mendapatkan informasi baik dari pihak kepolisian maupun TNI bahwa ada kelompok kecil di masyarakat yang gampang terpengaruh miras, kemudian melakukan aksi kejahatan atau mengganggu ketertiban, termasuk juga ada anak-anak muda yang ikut terpancing karena miras, mereka juga menggunakan sajam. Di kesempatan itu juga Bupati Joneganda berpesan agar dilakukan pengecekan secara menyeluruh, dengan begitu operasi ini bisa berjalan dengan baik. Aparat juga diminta untuk menjalankan tugas dengan profesional, penuh tanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi pemerintah gelar doa bersama untuk bangsa Indonesia akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara menggelar istikhosa dan doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Dalam doa yang dipanjatkan agar Indonesia senantiasa diberi keberkahan, keselamatan, kedamaian, dan dijauhkan dari perpecahan pasca aksi demo yang terjadi di sejumlah daerah. Doa bersama ini digelar pemerintah Bolaang Mongondo di kantor bupati setempat pada Rabu sore yang dihadiri oleh pejabat daerah, TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga berbagai elemen warga yang berlangsung penuh hikmat. Dalam doa yang dipanjatkan agar Indonesia senantiasa diberi keberkahan, keselamatan, kedamaian, dan dijauhkan dari perpecahan pasca aksi demo yang terjadi di sejumlah daerah. Selain sebagai refleksi atas kondisi bangsa saat ini, momentum Maulid Nabi juga dijadikan ajang untuk meneladani akhlak dalam membangun kerukunan, solidaritas, dan semangat kebersamaan. Istighosa dalam rangka untuk mendoakan keselamatan bangsa ini. Terlebih di tengah ada momentum di mana hari ini ada proses demokrasi, penyampaian aspirasi oleh masyarakat dan mahasiswa kepada pemerintah. Kami mungkin tidak bisa menyampaikan secara langsung di sana, tapi kami bisa menyampaikan dengan bentuk doa. Melalui doa bersama ini, Indonesia ke depan akan lebih sejahtera, lebih aman, lebih demokratis, dan tentu mampu menjaga terutama keutuhan bangsa ini. Melalui doa bersama ini juga Bupati mengingatkan masyarakatnya untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan di Bolaang Mongondo dan tidak mudah terprovokasi untuk melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan daerah ini. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Saudara, sejumlah organisasi kepemudaan atau OKP Lintas Iman bersama pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo menggelar doa bersama sekaligus deklarasi damai Senin siang. Hal ini dilakukan sebagai wujud kepedulian generasi muda dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah kondisi negara saat ini. Mengusung tema Jaga Indonesia, perwakilan OKP dari berbagai latar belakang agama dan organisasi bersama pemerintah Bolaang Mongondo menggelar doa bersama yang berlangsung di kantor bupati setempat. Secara bergantian doa dipanjatkan sesuai agama mereka masing-masing yang mencerminkan semangat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di daerah itu. Selain doa bersama, perwakilan OKP membacakan deklarasi damai yang berisi komitmen untuk menolak dan mengecam segala bentuk tindakan represif yang dilakukan aparat dalam penyampaian aspirasi, serta menolak kebijakan yang nilai tidak berpihak kepada rakyat. Kami dari OKP Lintas Iman yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondo
mengambil sikap dengan cara aksi damai ini tentunya agar kami tidak kehilangan substansi daripada perjuangan itu sendiri. Peran kami sebagai organisasi atau civil society itu penting dalam melakukan kontrol-kontrol kebijakan. Tetapi tindakan yang represif yang berakhir pada sikap-sikap anarkis tentunya dia keluar daripada nilai-nilai perjuangan yang cenderung kepada disorientasi daripada perjuangan itu sendiri. Makanya kami di Kabupaten Bola Mongondo, khususnya OKP ini, kami berinisiatif untuk melakukan gerakan secara damai. Sementara itu Bupati Bola Mongondo Yusra Al-Habsi bilang apa yang dilakukan sejumlah OKP di Bola Mongondo merupakan bentuk protes seperti aksi yang terjadi di sejumlah daerah. Namun dengan cara yang berbeda yakni doa bersama dan deklarasi damai. Apa yang dilakukan oleh teman-teman OKP pada kesempatan ini adalah bentuk penyampaian aspirasi, tapi caranya berbeda dengan teman-teman tempat yang lain. Tentu perbedaan ini hanyalah bagian dari sebuah cara yang pada pokoknya ini adalah sebagai bentuk protes, sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang harus kita sikapi bersama-sama. Itu harapan pemerintah ke depan pada semua pihak, pemerintah pusat maupun DPR RI untuk lebih, dan kita semua untuk lebih peka terhadap apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat. Melalui doa bersama dan deklarasi damai ini, para pemuda Bola Mongondo ingin memberikan pesan kuat kepada masyarakat luas bahwa keberagaman adalah kekuatan dan persatuan harus selalu dijaga. Rahman Rahim, Kompas TV, Bola Mongondo, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, saudara. Sejumlah sekolah di Kota Manado menerapkan belajar dari rumah. Hal ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Meski aksi demonstrasi di Kota Manado berjalan kondusif, namun pihak sekolah menyatakan mengikuti arahan Dinas Pendidikan setempat sebagai langkah pencegahan. Inilah suasana di ruang guru SMP Negeri 1 Kota Manado pada Selasa siang. Masing-masing guru terlihat memegang ponsel mereka dan tampak berkonsentrasi menjelaskan bagaimana materi pelajaran kepada para siswa melalui daring. Para guru ini sedang menerapkan belajar daring mengikuti arahan Dinas Pendidikan Kota Manado yang menginstruksikan belajar dari rumah. Dari rumah atau BDR yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Manado ini berdasarkan himbauan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado terkait dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat demo yang dilakukan di beberapa titik. Nah, untuk keamanan dan kenyamanan anak-anak di sekolah, diambillah kebijakan untuk anak-anak belajar di rumah. Nah, selama 2 hari yang sudah kami laksanakan mulai dari kemarin tanggal 1 dan hari ini tanggal 2 berjalan lancar untuk anak-anak pelaksanaan belajar daring mereka dan difasilitasi dengan beberapa aplikasi yang digunakan oleh teman-teman guru. Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet, atau ada yang pakai WhatsApp Group untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan pembelajaran. Sementara program makan bergizi gratis yang harusnya dibagikan pada Selasa pagi tidak diantarkan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi karena siswa sudah diarahkan untuk belajar dari rumah. Yanemika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi pemerintah intens gelontorkan beras SPHP akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Wali Kota Manado Andre Ango mengambil sumpah jabatan Sekretaris Daerah Kota Manado Stephen Dandel sebagai Sekda Kota Manado yang definitif. Dalam agenda ini, Wali Kota juga melantik 8 orang ASN dalam jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkup Pemkot Manado. Wali Kota Manado Andre Ango merombak susunan kabinet di pemerintah Kota Manado dengan melantik 8 aparatur sipil negara di jabatan pimpinan tinggi Pratama. Selain melakukan perombakan, Andre Ango juga mengambil sumpah dan jabatan Sekretaris Daerah Kota Manado Stephen Dandel sebagai Sekda definitif. Sebelumnya Dandel merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado dan dipercaya sebagai pejabat Sekretaris Daerah Kota Manado.
Sebelum berkarir di Pemkot Manado, Dandel dikenal masyarakat Sulut sebagai birokrat di Dinas Kesehatan Provinsi Sulut dan merupakan juru bicara COVID-19 Pemprov Sulut. Sementara 8 ASN yang dilantik adalah Sonita Kumansang sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Novli Siwi sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Peter Bart Asa sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, Novianti Mongkaus sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Konstantin Doali sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Kota Manado, Stephen Tumiwa sebagai Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Valdi Kasim sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koni Lantus sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kota Manado. Menyampaikan selamat bertugas untuk Pak Sekot dan rekan-rekan yang baru dilantik. Bukan selamat menikmati, selamat bertugas. Saya berharap bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan sekalian, ini adalah pilihan. Jadi saya berharap tentu yang terbaik dari rekan-rekan sekalian dalam kita membangun dan melayani Kota Manado tercinta. Jadi sekali lagi saya menyampaikan selamat bertugas, lakukan tugas rekan-rekan sekalian sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, selurus-lurusnya, ikuti semua peraturan yang ada, segera pelajari bidang masing-masing dan ikuti semua aturan-aturan yang terkait. Upacara pengambilan sumpah dan jabatan kali ini dihadiri Asisten 3 Pemprov Sulut Franciscus Manumpil, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang, dan jajaran ASN di lingkup Pemkot Manado. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah terus menggelontorkan penjualan beras SPHP di masyarakat seiring masih tingginya harga beras di pasaran. Selain mengintensifkan gerakan pangan murah di berbagai titik, pemerintah juga menggandeng retail, pedagang pasar, dan TNI Polri dalam penjualan SPHP kali ini. Salah satu langkah stabilisasi harga pangan yang ditempuh pemerintah yakni mengintensifkan gerakan pangan murah yang menjual beras SPHP dari Bulog. Seperti terpantau di Kelurahan Bitung, Karangria, Kota Manado pada Kamis pagi, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Bulog menggelar gerakan pangan murah. Titik penjualan dilaksanakan di Gedung Gereja Gemim Petra, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dengan sasaran masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi penjualan. Sebanyak 2 ton beras SPHP digelontorkan sehingga bisa diserap masyarakat yang membutuhkan beras dengan harga di bawah rata-rata harga pasaran. Dalam gerakan pangan murah kali ini, beras SPHP ukuran 5 kg dijual Rp58.000, di mana warga bisa membeli sesuai kebutuhan. Bu, hari ini beli apa di gerakan pangan murah kali ini? Beli beras SPHP. Oh, oke. Berapa harganya, Bu? Rp58.000 5 kilo. Nah, Bu, dengan ada pelaksanaan pasar murah ini, Ibu tanggapannya seperti apa? Dengan kegiatan ini banyak membantu masyarakat, apalagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka mampu membeli harga beras yang sekarang ini memang harga beras agak sedikit mahal di pasaran. Kalau biasa saya beli itu beras di toko, di pasar itu sekitaran 70-an ke atas. Tapi kalau di sini dengan adanya pasar murah ini, dengan adanya beras SPHP ini sangat membantu. Memang dalam rangka untuk menstabilisasi harga dan pasokan, kami dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi saat ini di 4 gereja Gemim Petra Bitung Karangria menyalurkan beras 400 sak 2 ton, minyak kelapa 180 liter, dan gula pasir 50 kilo, untuk telur ayam 50 baki yang disiapkan, dan daging ayam sebanyak 32 ekor. Tak
Tak hanya menjual beras SPHP, GPM kali ini menjual minyak goreng, telur ayam, gula putih, daging ayam, serta bahan pokok lainnya. Data yang dihimpun Kompas TV, di Sulawesi Utara, pemerintah dan Bulog akan menyalurkan 18.000 ton beras SPHP bagi 15 kota dan kabupaten. Hingga Agustus 2025, realisasi distribusi SPHP di masyarakat sebanyak 5.300 ton. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Bupati Minahasa Utara Jone Ganda menyerahkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyerahan ini dilakukan di pendopo kantor Bupati Minahasa Utara Rabu pagi. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni akan menyasar sebanyak 45 warga penerima manfaat. Dengan pembagian, 35 rumah tidak layak huni dibangun melalui pendanaan APBD tahun anggaran 2025 di Dinas Perkim Minut, 8 RTLH dibangun melalui mekanisme pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Pemkab Minut melalui Dinas Perkim akan membantu rehabilitasi 2 rumah warga yang terdampak bencana masing-masing di Desa Watu Dambo dan Tanah Putih. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada 7 perusahaan swasta yang menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan salah satu program Astacita Presiden Prabowo, yakni menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Minahasa Utara. Ini adalah inovasi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Dinas Perkim kita, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus kita mensukseskan program ke-6 Astacita dari Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, dalam memenuhi 3 juta rumah layak huni. Dan ini kita lakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara, kita bangun bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dan pada saat ini kita mengajak perusahaan-perusahaan yang ingin berpartisipasi untuk membantu masyarakat dalam membangun rumah tidak layak huni. Di samping itu, kita lakukan MOU kerjasama sehingga ini mengikat. Saya sangat apresiasi program yang baik dan cemerlang dari Kabupaten Minahasa Utara, bawah kepemimpinan Bapak Bupati. Dan tadi saya sudah bicara dengan Pak Bupati bahwa semua desa di Lingkar Tambang akan kita bangun 2 bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah akan memilih rumah mana yang layak sesuai dengan kriteria, dan kita akan bangun selama masa kepemimpinan Bapak Bupati, sehingga paling kurang ada 40 sampai 50 rumah yang akan kita bangun. Sementara itu, salah satu warga penerima bantuan program RTLH mengaku tidak menyangka karena dirinya boleh menjadi warga yang terpilih untuk mendapatkan bantuan renovasi rumah. Sangka-sangka sih kalau orang termasuk di dalamnya mendapat bantuan RHTL. RTLH. Ya, rumah tidak layak huni. Mungkin orang senang, di balik itu orang harus senang. Puji Tuhan orang rumah yang memang ya dikatakan memang rumah tidak layak huni, karena kalaupun ada banjir, kalaupun ada hujan besar itu rumah memang tergenang banjir, no. Dalam acara ini turut dilakukan peluncuran program inspirasi atau inovasi pembiayaan stimulan Rumah Swadaya Minahasa Utara yang merupakan skema kolaboratif Pemkab Minut dengan perusahaan swasta yang secara sukarela siap membantu secara berkelanjutan dalam perbaikan RTLH. Yanemi Kesingal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anata Samewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.